Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang hasil pekerjaan kami mengenai tugas integrasi dengan tema jasa logistik, yaitu last mile delivery pada PT Multitrans Lintas Samudra. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Aditya Rinanda. Saya Muhammad Alfandi Kurniawan Sakti. Dan saya Prita Mutia. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang problem situation pada perusahaan PT Multitrans. PT Multitrans merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa freight forwarding. Dalam kegiatannya, PT Multitrans melakukan pengurusan terhadap barang impor yang datang ke Indonesia. Namun, kegiatan tersebut terkadang mengalami kendala, seperti misalnya pengirim dari negara asal telat mengirimkan dokumen barang, spesifikasi barang tidak sesuai pesanan, dan razia SPB atau surat persetujuan berlayar. Kemudian dilanjutkan deskripsi sistemnya, yaitu yang pertama topiknya ialah last mile delivery freight forwarding. Yang kedua ialah objek dari penelitian ini adalah PT Multitrans Lintas Samudra. Kemudian proses bisnis dari perusahaan tersebut ialah mengurus barang impor sampai ke konsumen. Setelah itu input dari masalahnya ialah waktu pengiriman barang. Kemudian outputnya yaitu total waktu barang sampai ke konsumen dengan komponen proses yaitu total waktu barang sampai di gudang tujuan, total barang sampai ke gudang tujuan, total waktu barang di gudang negara asal atau eksportir, dan total waktu persiapan barang dikirim. Selanjutnya yaitu RPD dan deskripsinya. Pertama-tama, persiapan dokumen dari eksportir atau negara asal, kemudian dilakukan pembayaran DP untuk pengiriman melalui Ocean Freight. Setelah dilakukan pembayaran, kemudian akan dilakukan persetujuan oleh pihak pelayaran. Apabila telah disetujui, kemudian barang dikirim ke pelabuhan asal. Selanjutnya di pelabuhan akan dilakukan pengecekan kembali dokumen dari barang yang akan dikirim. Setelah selesai dilakukan pengecekan, kemudian barang tersebut akan ditentukan jalurnya, yaitu terbagi menjadi 3. Terdapat jalur hijau, jalur kuning, dan juga jalur merah. Setelah itu, apabila telah ditentukan, dilakukan proses pengiriman ke negara tujuan. Kemudian kapal sampai di pelabuhan tujuan atau negara tujuan, dan selanjutnya barang dari kapal dipindahkan ke gudang. Setelah sampai di gudang, barang dilakukan proses unloading atau penurunan barang dari kontainer. Kemudian akan dilakukan pengecekan fisik dan dokumen barang kembali. Apakah sudah sesuai atau belum? Apabila sudah, selanjutnya dilakukan pembayaran pajak ataupun biaya lainnya untuk masuk ke negara tujuan. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam truk untuk dikirim ke end customer atau customer akhir dari barang tersebut. Kemudian dilakukan pengecekan dokumen SPB atau surat perizinan berlayar, dan kemudian apabila sudah dilakukan pengiriman ke konsumen akhir hingga ke alamatnya. Setelah itu barang sampai dan diterima oleh end customer. Setelah itu ada list of problem dan gap analisisnya. Dari grafik tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa target yang ideal atau yang diharapkan oleh perusahaan ialah 15 hari pengiriman. Sementara realitanya itu adalah 19 hari pengiriman. Berdasarkan karakter situasi sudah dibahas di problem situasi sebelumnya yang tadi. Sedangkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mendatang ialah yang pertama memastikan dokumen barang lengkap, yang kedua mendapatkan SPB atau surat persetujuan berlayar, yang ketiga memastikan truk dalam kondisi aman digunakan. Setelah itu ada kesenjangannya, yaitu target waktu pengiriman barang sampai ke konsumen ialah maksimal 15 hari. Namun realitanya pengiriman barang tersebut adalah 19 hari. Akibatnya waktu pengiriman tersebut dianggap terlambat atau melebihi target. Lalu ada 6 element of problemnya.
yaitu pembuat keputusannya ialah Direktur PT Multitrans Lintas Samudra. Tujuan pembuatan keputusannya untuk meminimalisir waktu pengiriman barang hingga ke konsumen. Kriteria keputusan terkait ialah dokumen barang dari negara asal harus lengkap. Pemilihan moda transportasi kirim sesuai jenis barang. Untuk ukuran kinerjanya, kecepatan pengiriman barang. Input kontrolnya, waktu pengiriman, waktu pengecekan dokumen barang, dan waktu pengecekan fisik barang. Yang terakhir, konteks di mana masalah terjadi yaitu di PT Multitrans Lintas Samudra. Selanjutnya masuk ke fishbone diagramnya atau cause effect diagramnya, yaitu dengan faktor-faktor productivity dan quality, price, product, people, place, dan proses. Pada productivity dan quality terdapat masalah yaitu kendaraan pengangkut atau truk sudah tua. Kemudian kendala pada price yaitu adanya barang kena cukai. Selain itu yaitu batas biaya masuk hanya 3 US dollar. Jadinya apabila barang yang dikirim melebihi dari batas bea masuk itu akan dikenakan biaya tambahan dan itu harus diurus lagi gitu. Jadi memakan waktu lebih lama. Kemudian untuk masalah pada produk yaitu terdapat beberapa jenis barang yang dilarang seperti misalnya narkotika dan lain-lain. Kemudian masalah pada people yaitu adanya pungli yang mana adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk pengurusan kegiatan last mile delivery ini. Selanjutnya masalah lainnya adalah pengecekan barang dan dokumen terlalu lama di pelabuhan dan faktor human error seperti misalnya kesalahan pada saat pengecekan dokumen ataupun kesalahan pada saat mengirim barang menggunakan truk. Masalah yang terjadi selanjutnya yaitu place, pada faktor place, yaitu adalah akses jalan kurang baik dan juga perbedaan peraturan di setiap daerah karena setiap daerah memiliki aturannya masing-masing seperti misalnya ada beberapa daerah yang melarang barang-barang tertentu untuk masuk ke kotanya atau ke daerahnya. Kemudian pada faktor proses, masalah yang terjadi adalah razia yang tak terduga yang dilakukan oleh polisi di pelabuhan sehingga memungkinkan waktu pemeriksaan lebih lama. Kemudian ada juga dokumen barang dari pengirim tidak lengkap. Dan yang terakhir bentuk fisik barang tidak sesuai dengan gambar. Nah, dari penyebab-penyebab tersebut akhirnya menimbulkan masalah yaitu pengiriman barang sampai ke konsumen tidak tepat waktu karena terhambat. Yang terakhir ada 5W 1H. Untuk what-nya apa yang menjadi permasalahan yaitu waktu pengiriman sampai ke konsumen. Who-nya siapa yang mengalami permasalahan tersebut yaitu PT Multitrans Lintas Samudra. When-nya kapan barang diharapkan barang sampai ke konsumen yaitu 15 hari, sedangkan yang tercapai tadi 19 hari. Untuk where-nya di bagian mana barang lama diproses yaitu di pelabuhan. Why-nya mengapa bisa terjadi keterlambatan pengecekan barang dan dokumen barang yang lama di pelabuhan. Untuk how-nya bagaimana sistem pemeriksaan barang dan dokumen tersebut. Sistem pemeriksaan jalur barang yaitu ada jalur hijau, maksudnya kontainer atau barang bisa langsung jalur hijau yaitu kontainer atau barang bisa langsung kirim ke gudang, tidak dilakukan pengecekan dokumen. Untuk jalur kuning yaitu dilakukan pengecekan dokumen invoice sudah sesuai untuk atau tidak. Apabila perkiraan biaya cukai tidak sesuai yang di dokumen atau dicurigai, maka akan dilakukan pengecekan ulang. Untuk jalur merah dilakukan pengecekan barang, apakah gambar barang sudah sesuai dengan fisik aslinya. Pemeriksaan dilakukan di pelabuhan selama 2 sampai 3 hari.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.